Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Jalsah TS yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kali ini saya akan menjawab pertanyaan sahabat Jalsah tentang bagaimana hukumnya berwudu maupun bertayamum bagi tim medis maupun perawat yang berada di garda depan dalam penyembuhan pasien COVID-19 ini. Baik, kali ini kita bahas terlebih dahulu apakah kondisi tim medis maupun perawat ini masuk dalam kategori ayat yang disebutkan sebagai mardho. Mereka ini orang yang sedang sakit. Tentu jawabannya tidak. Lalu alasan apa yang bisa membenarkan bagi mereka untuk tidak berwudu maupun bertayamum, atau dalam istilah fuqaha disebut dengan faqidut tahurain, yakni orang yang dibenarkan menurut syara untuk tidak berwudu maupun tidak bertayamum karena adanya uzur lain, alasan lain sebagai ilat sehingga dia mendapatkan rukhsah atau keringanan di dalam Islam. Kalau kita masukkan dalam pengertian mardho yang berarti jarha dalam beberapa tafsir, yakni orang yang dikenai jaraha, luka di sebagian anggota wudu misalnya, sehingga kalau dikena air wudu ataupun debu bertambah parah sakitnya, tentu tim medis maupun perawat tidak masuk dalam kategori ini karena mereka telah menggunakan APD lengkap. Tetapi kalau kita lihat beberapa tafsir seperti tafsir As-Sa'di yang termasuk kategori tafsir mu'asir, barangkali mardho ini turunannya adalah dimaknai sebagai ad-darar alladhi yuaddi ilal halaki awil mautih, yaitu kemudaratan yang menyebabkan seseorang bisa binasa atau mati. Lah, kalau dilihat dari sini, bisa saja tim medis maupun perawat masuk dalam pengertian mardho sehingga dibolehkan mereka tidak melakukan ketentuan hukum yang sifatnya azimah seperti berwudu, melainkan masuk dalam kategori rukhsah, yaitu dengan bertayamum. Tapi mungkinkah mereka juga bertayamum dengan APD lengkap yang seperti itu? Jawabannya kayaknya tidak mungkin, ya. Karena apa? Karena kalau melepas APD-nya itu tentu akan ada darar yang menimpa dirinya. Dan hadis Nabi jelas, la darara wa la dirara. Tidak boleh memudaratkan diri sendiri dengan melepas APD misalnya. Ini dapat dipastikan dengan kuat ala sabilidz dhanni al-mutawaqqi' bahwa dia akan terinfeksi virus COVID-19 juga. Apalagi kemudian tim medis, ya, di dalam beberapa arahan-arahannya memang kita harus jaga jarak, sementara tim medis yang berada di garda depan maupun perawat tidak mungkin jaga jarak dengan pasien. Karena itu berarti mereka harus dekat dengan pasien dengan alat-alat protektif, alat-alat safety yang melindungi diri mereka. Maka itu pun sangat tidak mungkin berarti untuk melakukan tayamum. Jadi wudu yang merupakan azimah juga tidak mungkin, rukhsahnya yakni tayamum juga tidak mungkin. Lalu apakah mereka ini termasuk dalam faqidut tahurain? Kita lihat pemaknaan faqidut tahurain dalam perspektif fuqaha. Ada dua makna. Pertama adalah faqidut tahurain bisa bermakna orang yang sebenarnya di situ ada dua alat suci ini, yaitu air ada, kemudian debu yang suci juga ada, tetapi dia tidak bisa menggunakannya karena adanya uzur tadi. Kemudian yang kedua, bisa jadi faqidut tahurain itu dalam arti orang ini bisa menggunakan air atau bisa menggunakan sa'idan thayyibah, debu yang suci, yang bersih, yang baik, tetapi medianya tidak ada, airnya tidak ada,
atau berada di sebuah tempat yang di situ ternyata ya ta'amun najasah, ya, bahwa tempatnya itu penuh dengan najis sehingga debu-debu pun diduga kuat ada najisnya. Ini juga tidak memungkinkan. Karena itu kalau kita lihat beberapa alasan-alasan ini tentu bisa diterima secara akal maupun secara syara, bahwa tim medis maupun tim perawat yang berada di depan dalam penyelamatan pasien COVID-19 ini masuk dalam kategori masyaqqah. Lah, dalam fiqh taisir, membangun fikih responsif, fikih solutif yang berbasis pada nilai-nilai kemudahan, jalbut taisir wa daf'ut ta'sir, yaitu mendatangkan kemudahan dan menolak adanya kesulitan, maka ini bisa dikategorikan dalam kondisi masyaqqah. Lah, dalam kalimat-kalimat para ulama fikih, ya, kita temukan kaidah al-masyaqqah tajlibut taisir, bahwa kondisi yang sulit seperti ini bukan karena abai, bukan juga karena kelalaian kita, melainkan karena tuntutan kondisi yang memang sudah tidak memungkinkan untuk melepaskan APD, tidak juga mungkin menggunakan air, tidak juga mungkin menggunakan debu untuk bertayamum. Maka bisa kondisi masyaqqah yang seperti ini menjadi alasan mereka ini masuk dalam pengertian faqidut tahurain. Lah, dalam konteks ini, ya, ulama sudah memberikan beberapa komentar terkait dengan faqidut tahurain. Misalnya, di dalam pandangan madhab Syafi'i, ya, madhab Ahmad, Ibnu Hazm, begitu juga Ibnu Taimiyah, sebagaimana dikutip oleh Abu Malik Kamal, ya, Ibnu Said Salim di dalam kitabnya Sahih Fiqh Sunnah wa Adillatihi wa Tawdihi Madha'ibil A'immah. Di situ dikatakan asahhu qawlayil ulama'i fi man faqada at-tahuraini al-ma'i was-sa'idi annahu yusalli ala halihi fil waqti wa la i'adata alayhi wa huwa madhhabu Syafi'i wa Ahmad wa ashabihima wa Ibn Hazm wa ikhtarahu Ibnu Taimiyah, bahwa mereka dibenarkan untuk melakukan sholat tapi tidak perlu berwudu dan bertayamum sekaligus, ya, karena adanya masyaqqah ini yang dapat diterima sebagai bagian dari uzur syara'. Sehingga ulama ini mengkategorikan sebagai bagian dari faqidut tahurain. Oleh karena itu dia sholatlah seketika ia masuk waktu dan tidak perlu mengulangi salatnya kembali. Karena kalau mengulangi berarti tetap ada masyaqqah yang kedua, meskipun itu tentu bagian dari ihtiyat, ya. Lah, ulama-ulama Syafi'iyah, ya, biasanya sering menggunakan prinsip ihtiyat ini. Jadi kalau kita melakukan ibadah di dalam kondisi karena lihurmatil waqti, menghormati waktu, padahal kita dalam kondisi najis atau tidak memenuhi ketentuan-ketentuan yang sifatnya azimah, maka i'adatus shalah seringkali disarankan sebagai bagian dari ihtiyat. Namun demikian, tentu akan sangat menyulitkan sekali, sangat memberatkan sekali. Karena apa? Mitigasi COVID-19 ini tidak berwaktu. Artinya, para ahli tidak memprediksi sampai kapan kemudian penanganan COVID-19 ini bisa berakhir. Lah, ini kan semakin memberatkan karena dari waktu ke waktu mereka harus mengqadha atau mengganti sholatnya. Ini yang mungkin memberatkan. Jadi pandangan mazhab Syafi'i dan Ahmad serta Ibnu Hazm juga diakui oleh Ibnu Taimiyah ini mungkin bisa menjadi alasan bagi mereka untuk melakukan sholat tanpa wudu maupun tayamum. Alasan dalil mereka adalah wahtajju biqaulihi ta'ala fattaqullaha mastata'tum. Surah At-Taghabun ayat 16. Wa biqaulihi subhanahu la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Surat Al-Baqarah ayat 286. Bahwa dua ayat ini kan memiliki prinsip yang sama, yaitu bagaimana tidak adanya taklif, beban hukum terhadap mereka yang sedang dalam kondisi masyaqqah. Artinya apa? Selama mereka punya istita'ah dalam kondisi apapun, maka lakukanlah sholat itu. Tidak boleh diabaikan. Karena kalau diabaikan bisa jadi dia masuk dalam fawaidul musallin alladzina hum an salatihim sahun. Ya, orang yang abai, yang lalai ketika
ia sudah masuk waktu tetapi tidak melakukan sholat. Lah, kondisi masyaqqah ini seakan-akan kalau kita mengikuti prinsip ihtiyat maka tidak boleh diabaikan sholatnya. Sholatlah dalam kondisi apapun dengan alat APD yang lengkap, tanpa berwudu, tanpa bertayamum, dibenarkan menurut madhab yang pertama ini. Kemudian dalil yang ketiga adalah hadis Nabi Muhammad SAW yang termasuk dalam kategori hadis sahih menurut Bukhari maupun Muslim. Idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum. Lagi-lagi kuncinya adalah mastata'tum. Kata Nabi, kalau aku telah perintahkan kepadamu untuk melakukan satu urusan agama, maka ya lakukanlah ya sesuai dengan kemampuannya. Artinya apa adanya. Jangan kemudian memaksakan diri untuk berwudu, memaksakan diri untuk bertayamum, sementara APD-nya harus dilepas. Lah, ini bisa menyebabkan doror, kemudaratan pada dirinya sendiri. Padahal kemudaratan itu dilarang dalam hadis Nabi, la dororo wala dirara. Begitu juga di dalam Al-Quran, wala tulqu biaidikum ila tahluka. Jangan kau jurumuskan dirimu dalam kebinasaan, dalam kematian. Kita tahu virus COVID-19 ini ganas ya. Kalau kita tidak ekstra hati-hati tentu bisa terjangkit virus ini. Lah, mereka juga membangun argumentasinya begini. Fahadha qad fa'ala fi istita'atihi min as-salah wa saqat anhu ma lam yutiqhu min at-tatahhur fa huwa fi dhalika mu'addin ma umira bihi wa man adda ma umira bihi fala qada alaihi. Bahwa tim medis dan perawat dalam kondisi ini tentu mau tidak mau harus melakukan salatnya sesuai kemampuannya. Artinya tidak perlu wudu, tidak perlu tayamum, apa adanya saja, dan APD-nya tidak boleh dilepas karena bisa jadi mendatangkan bahaya. Lagi-lagi kondisi masyaqqah itu adalah al-masyaqqah tajlibut taisir, bahwa kondisi masyaqqah yang seperti ini, yang serba sulit ini, serba dilematis ini ya, meskipun itu mungkin diduga kuat kata orang ala sabili dhanni, atau lebih daripada itu ala sabilul qat'i ya, dapat dipastikan akan berbahaya, tetap ya tidak boleh dibuka dan hindari yang namanya kerusakan jiwa itu. Dan ini bagian dari maqasidus syariah. Hifdzun nafsi dalam konteks ini muqaddamun min hifdziddin ya, lebih didahulukan daripada memelihara agama itu sendiri. Karena itu fahuwa bidzalika mu'addin ma umira bihi wa man adda ma umira bihi fala qada alaihi. Orang yang sudah dibenarkan tidak berwudu dan tidak bertayamum ini, dia sudah dianggap gugur kewajiban, tetapi tetap harus melakukan salat. Dan bagi mereka yang tetap melakukan salat seperti ini, itu tidak perlu mengqadha lagi atau mengganti salatnya dikala kondisi normal. Fala qada alaihi. Lah, berbeda dengan pandangan ulama lain yang juga dikutip di dalam kitab Sahih Fiqh Sunnah wa Adillatihi wa Tawdihi Madhahibil A'immah ini. Di sana dikatakan bahwa hadza wa qad dhahaba Abu Hanifah wa ashab ar-ra'yi wa Malik wal Auza'i ila annahu la yusalli hatta yaqdir 'ala al-wudu'i aw at-tayammumi wa in kharaja al-waqtu. Bahwa dalam kalimat ini seakan menegaskan bahwa Abu Hanifah, kemudian ashabur ra'yi, yakni para pengikut madhab Hanafi dalam konteks ini, karena memang madhab Hanafi termasuk kategori dari ya ashabur ra'yi. Kemudian yang unik juga adalah madhab Maliki ya. Kemudian madhab Auza'i berpendapat bahwa la yusalli, mereka nggak perlu sholat lah. Karena apa? Karena memang ya bagi mereka sudah namanya bara'atu zimmah. Memang tidak ada kewajiban lagi yang harus ditanggung. Sebab apa? Wudu dia tidak memungkinkan, tayamum tidak memungkinkan. Padahal kedua-duanya adalah sebagai syarat sahnya salat. Oleh karena itu, ketika ini memang dalam kondisi masyaqqah tidak perlu karena memang lebih berbahaya, ya sudah tidak usah salat gitu. Hatta yaqdir 'ala al-wudu'i aw at-tayammumi, sampai nanti kondisi normal sehingga dia tetap bisa memenuhi syarat sahnya salat tadi, yaitu bisa berwudu atau bertayamum. Wa in kharajal waqtu, meskipun waktu yang harus dilakukan itu sudah lewat. Misalnya kasusnya adalah salat zuhur ya. Masuk adzan zuhur, tim medis maupun para perawat ini kan idealnya harus melakukan salat ya, meskipun tanpa wudhu maupun tayamum sebagaimana pendapat mazhab Syafi'i, Ahmad dan sebagainya yang tadi saya utarakan.
Tetapi kalau kita mengikuti pendapat yang kedua ini seakan lebih mudah, tetapi akhirnya malah berat gitu kan. Yakni di sini dikatakan yaitu annahu la yusalli hatta yaqdir al wudu' ya wa tayammumi. Ya, ketika dia sudah gugur batal demi hukum karena syaratnya tidak ada dalam konteks tadi salat zuhur ya, meskipun sudah masuk, tapi dia tidak perlu melakukan salat itu. Nanti saja kalau sudah bisa, misalnya ketika masuk salat asar atau mungkin salat maghrib, ketika dia sudah bisa berwudu atau bertayamum, dia dibenarkan untuk kemudian melakukan salatnya ya. Karena itu meskipun waktu sudah keluar, maka dia tidak dianggap berdosa lagi-lagi karena kondisi masyaqqah. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.